Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini saya mau sharing tentang amalan sederhana agar kehidupan kita nggak dipenuhi dengan masalah. Karena banyak banget yang pernah saya mengalami dan pernah juga saya mengalami antara yang nggak banyak masalah dan antara yang tenang-tenang aja kayak gitu. Dan saya mohon izin untuk mengganti kata masalah ini dengan kata persoalan atau tantangan. Oke. Langsung aja ya. Jadi gimana sih caranya biar hidup kita itu nggak dipenuhi dengan ketidakmudahan, agar tidak dipenuhi dengan persoalan yang membuat kita depresi atau apapun gitu ya. Amalan ini sebenarnya sederhana sekali gitu, dan sebenarnya ini pangkal dari bukan pangkal sih, fondasi dari kehidupan yang mutmainnah, yang tenang gitu ya. Yang pertama, pastikan kita tidak melakukan dosa-dosa besar seperti riba, zina, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian makan minuman haram, makan minum dan sesuatu yang haram gitu ya. Terus tidak melakukan pekerjaan yang memang diharamkan sama Allah gitu ya. Terus tidak melakukan fitnah, ghibah gitu. Apalagi ya, kemudian ya, pokoknya dosa-dosa besar itu ditutup. Kalaupun kita sudah terjun, kita harus segera taubat gitu ya. Karena sebenarnya dosa-dosa besar itu yang akhirnya membuat hidup kita dipenuhi dengan banyak masalah, banyak banget tantangan. Tapi kemudian ada yang bilang, Mamada, aku nggak melakukan semua dosa itu gitu misalkan. Alhamdulillah gitu ya. Mungkin ada ini satu amalan yang membuat kita luput gitu ya. Apa itu gitu ya? Salah satunya di dosa besar itu adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Misalkan sholatnya lubang-lubang, paginya sholat, zuhurnya nggak sholat karena sibuk. Itu dosa besar juga ya. Jadi tapi kemudian gimana sih, amalan sederhana apa sih yang kemudian membuat hidup kita itu lebih beruntung dan nggak banyak hinggapi masalah atau tantangan gitu ya? Tentu saja gini, saya mau cerita nih ya, misalkan kita ini bekerja di sebuah perusahaan besar gitu ya. Kemudian bos kita meminta agar tiap hari kita bisa datang meeting jam 7 pagi. Nah, di hari itu kita berangkat jam 8 atau jam setengah 9. Di hari pertama kita berangkat ke perusahaan untuk meeting dengan bos kita itu jam 8, padahal undangannya jam 7. Jadi akhirnya kita telat ke sana. Kemudian kita minta maaf sama bos kita. Bos, mohon maaf ya bos, ini tadi saya nggak bisa datang tepat waktu meetingnya karena misalkan jalanan sangat penuh kayak gitu. Oke, hari pertama dimaafkan ya mungkin ya. Kemudian hari kedua kita diundang lagi buat meeting karena kita karyawannya ya. Pukul 10 pagi seperti itu misalkan. Nah, hari kedua kita baru berangkat jam 10 itu. Akhirnya nyampenya di perusahaan mungkin jam 11, setengah 12 seperti itu. Kita minta maaf lagi sama bos kita gitu. Mohon maaf bos, anak saya itu tadi rewel, saya nggak bisa datang tepat waktu. Seperti ini kayak gitu. Oke, fix. Hari kedua kita telat lagi. Hari ketiga besoknya kita diundang lagi buat meeting. Entah meeting atau entah itu memang jadwal pekerjaan kita ya, karena memang kita pegawainya, kita ada di kita pegawai gitu ya. Kita diundang lagi meeting jam 12.
tapi kemudian kita datangnya jam 1. Mohon maaf bos, itu tadi kendaraan saya bocor atau apa kayak gitu. Terus gitu berlangsung gitu ya sampai 1 bulan. Kita itu telat terus, kita itu nggak pernah datang tepat waktu ketika bos kita itu manggil kita buat meeting, ngajak kita buat kerja, padahal kita itu ada sebagai pegawai resmi di perusahaannya bos kita gitu. Kira-kira gitu ya, kira-kira apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita, dengan status kita sebagai pegawai? Kira-kira apa yang terjadi? Pasti banyak banget masalah yang akan kita hadapi, entah itu surat peringatan dari bos, entah itu kemudian gaji kita dipotong, atau kemudian bahkan kita akhirnya juga dipecat sebagai pegawai kayak gitu. Nah, itu juga seringkali terjadi pada kita, dan saya juga nampar diri saya sendiri. Bos terbesar kita, bos utama kita itu adalah Allah. Kita berada dalam buminya Allah, kita ada sebagai hambanya Allah. Tapi ketika kita dipanggil oleh Allah sholat wajib, kita sering ngundur-ngundur, kita sering nanti aja sebentar, mandiin anak dulu, nanti aja sebentar, kayak gini dulu, kayak gitu terus gitu ya. Coba deh bayangin kalau ya itu tadi gitu, Allah itu sering ngelihat kita itu kayak, ini orang serius nggak sih jadi hambaku gitu, ini orang serius nggak sih pengen hidupnya enak, pengen jiwanya mutmainah, pengen serba apapun itu dimudahkan, tapi seringkali menunda sholatnya, seringkali tidak sungguh-sungguh ketika Allah panggil sebagai kewajibannya gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk sebentar dulu ya, mohon maaf ya. Seringkali amalannya apa sih biar hidupnya enak gitu, amalan sunnah dan sebagainya, sering banget yang tanya kayak gitu. Tapi kemudian yaitu tadi, sholat sekedar pokoknya sholat walaupun itu di akhir waktu, pokoknya sholat walaupun lubang-lubang gitu. Itu yang sebenarnya dosanya yang sangat besar, yang akhirnya banyak sekali mengundang masalah datang dalam kehidupan, banyak sekali mengundang tantangan datang dalam kehidupan kayak gitu. Jadi kalau ingin hidupnya tenang, serba nggak ada tantangan, apapun dimudahkan sama Allah, dan selalu beruntung dalam kemudian menggapai hajat atau apapun, yang pertama dilakukan gitu ya, setelah kemudian kita itu benar-benar membebaskan diri kita dari dosa besar, adalah berjuanglah untuk sholat tepat waktu 5 kali sehari, seterusnya setiap hari. Bahkan sebenarnya tujuan manusia hidup itu kan memang kita diciptakan itu untuk ibadah gitu ya, dan ibadahnya itu jangan yang figuran gitu. Kalau ibadah figuran ya itu, kalau ibadah kita figuran, kalau sholat kita itu figuran, ya kita misalkan yang utama kerja sama anak dan sebagainya, akhirnya sholatnya ditunda-tunda, akhirnya sholatnya pokoknya dilakukan kayak gitu. Itu kalau sholat itu sebagai figuran. Tapi kalau sholat itu sebagai tokoh utama, tujuan utama dalam kehidupan kita, sama seperti SOP Allah menciptakan kita gitu ya, sebagai menciptakan manusia dan jin untuk beribadah gitu. Kalau kita itu taat SOP gitu ya, menjadikan sholat 5 waktu kewajiban kita itu sebagai yang utama kita lakukan untuk tepat waktu, maka nggak akan ada banyak masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Bahkan insya Allah hajat-hajat kita itu dimudahkan sama Allah untuk datang kayak gitu. Jadi bener banget, kalau mau memperbaiki hidup, selain kita harus benar-benar bertobat pada semua dosa besar, amalan simple banget gitu ya, adalah mengusahakan untuk terus sholat tepat waktu, terutama dengan berjamaah gitu. Sekian dari saya, sharing saya. Mohon maaf jika mungkin ada samaan dengan yang kemarin gitu, karena memang ini urgent banget gitu ya. Sholat itu adalah fondasi kita mukmin, tujuan penciptaan kita, tujuan utama penciptaan kita gitu. Jadi memang ini gitu, kalau ini kita abaikan, kalau ini cuma sebagai figuran, maka ya pasti dipastikan banget hidup kita itu amburadul, hidup kita itu nggak teratur, hidup kita itu banyak persoalan, itu dipastikan seperti itu jika kita
tidak mengutamakan sholat tepat waktu berjamaah setiap harinya sebagai tujuan kehidupan kita, sebagai tujuan ketika kita bangun tidur, kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.